Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya, mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik bagi dirinya. Joko Widodo menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan dalam persidangan. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya dan tinggal menunggu langkah-langkah berikutnya. Semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukumnya. Memang. Pak, lihat sini Pak. Rame ya Pak. Ya, nanti akan. Ya, ngajaga. Meski demikian, menurut kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Joko Widodo belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan tuntutan, meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Joko Widodo. Ya, jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun untuk nama-nama tersebut belum dapat kami sampaikan sekarang. Tentunya ini masih menunggu kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Namun jika nanti kami dapat arahan dari Bapak untuk melanjutkan langkah hukum ini, tentunya kami akan sampaikan. Jokowi menambahkan bahwa pihak-pihak yang menuntut dirinya tidak berwenang mengatur dirinya terkait penunjukan ijazah aslinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana gugatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar hari ini di PN Surakarta, Jawa Tengah. Karena kapasitas ruang sidangnya juga terbatas, tanpa mengurangi rasa hormat. Sudah cukup ya. Sidang gugatan terhadap Joko Widodo terkait dugaan ijazah palsu dan mobil SMK. Sidang digelar mulai pukul 11 siang dan dipenuhi pengunjung. Dalam sidang hari ini, Joko Widodo diwakili oleh kuasa hukumnya. Sidangnya juga terbatas, tanpa mengurangi rasa hormat. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Dan selanjutnya majelis bagi pemilih. Gitu ya. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang, kita akan bergabung dengan rekan Septiantoro di PN Surakarta, Jawa Tengah. Selamat siang, Septiantoro. Bagaimana proses jalannya sidang tadi? Ya, hari ini, rekan Sila, hari Kamis ini dijadwalkan di Pengadilan Negeri Solo ada 2 sidang yang ditujukan 2 gugatan kasus kepada Bapak Presiden ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta. Yang pertama adalah terkait mobil SMK yang dilayangkan oleh warga Ngoresan, warga Jepre Solo bernama Aufa Lukman. Kemudian sidang yang kedua terkait keaslian ijazah SMA yang dilayangkan oleh pengacara Muhammad Taufik. Dan ini tadi sudah berlangsung sidang terkait ijazah di SMA 6. Namun ada di skor sekitar 20 menit. Begitu rekan Dila. Baik, lalu pada saat tadi sidang apa saja poin-poin yang disampaikan? Hari ini mereka mengumpulkan data-data ya, mensinkronkan data-data, dan tadi sekitar 20 menit di skor karena ada data dari pihak SMA 6 yang belum selesai, belum sinkron seperti itu. Oke, baik. Lalu Jokowi sendiri diwakili oleh kuasa hukumnya begitu ya, rekan Septi? Iya betul.
Hari ini Pak Jokowi kebetulan berada di luar negeri. Beliau ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri layatan seperti itu. Kemudian sidang di Solo di pengadilan ini diwakili oleh pengacaranya, yaitu bernama Bapak Irfan. Dan sebelumnya, dalam wawancara sebelumnya, Bapak Irfan sudah menyampaikan kepada media bahwa Pak Jokowi dipastikan tidak hadir. Oke. Lalu apa yang bisa di-highlight dari sidang yang berlangsung pada pukul 11 tadi? Jadi sidang kali ini sedikit bertumpuk ya, karena di sidang pertama adalah sidang ijazah, yang kedua karena ada sesuatu hal kemudian ditunda, kemudian 20 menit tadi diisi dengan sidang mobil SMK. Oke. Lalu kapan sidang akan dilanjutkan? Ini masih menunggu waktu sekitar 20 menit. Dari tadi sidang diketuk untuk istirahat, kemudian akan dilanjutkan lagi. Oke. Bagaimana dengan kalau tadi kita melihat sebelumnya gitu ya, ramai sekali orang yang berkunjung. Apakah di sana juga masih sama begitu, terlihat bagaimana orang yang atau pendukung dari Jokowi ini memenuhi ruang sidang? Ya, dari pengamatan di sini di Pengadilan Negeri Solo tadi ada beberapa saja pendukung Pak Jokowi yang hadir, namun di pengadilan tadi ada seperti screening seperti itu ya, seperti screening. Jadi warga siapa saja yang diperbolehkan masuk ataupun yang berkepentingan saja yang diperkenankan masuk. Namun demikian sidang tadi bersifat terbuka, terbuka juga oleh media, namun hanya dibatasi beberapa saja yang diperkenankan untuk dapat mengikuti jalannya sidang karena keterbatasan tempat duduk. Oke, baik. Kita akan tunggu apa hasil dari sidang nanti yang akan dimulai selanjutnya begitu ya. Terima kasih rekan Septiantoro melaporkan langsung dari PN Surakarta, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yaitu Mitra Dapur SPPG Kalibata kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis atau MBG. Usai melakukan pemeriksaan 5 orang saksi, polisi kini tengah mendalami surat perjanjian antara yayasan dan Mitra Dapur. Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelapor kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis, yaitu Mitra Dapur SPPG Kalibata. Setelah diambil keterangan, sebanyak 5 orang saksi dari Mitra Dapur SPPG Kalibata dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana MBG keluar dari kantor Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor, bagian administrasi, dapur, operasional, dan orang yang mengetahui perjanjian antara yayasan dan korban. Dana Harli, kuasa hukum pelapor, mengatakan polisi kini tengah mendalami surat perjanjian antara yayasan dan korban. Yang 5 itu sejauh ini pelapor, korban Ibu Ira, kemudian ada bagian administrasi di dapur, kemudian ada bagian operasional di dapur, kemudian ada orang yang mengetahui perjanjian antara Ibu Ira dengan yayasan. Seperti itu. Jadi ini, dari pertama kontrak 15.000 dipotong 2.500 untuk yayasan. 2.500 untuk yayasan. Jadi kita terima 12.500. Namun di pertengahan jalan ada yang 13.000, ada yang 15.000 per porsi. Nah, yang 13.000 per porsi masih dipotong 2.500 juga. Jadi kita terima 10.500. Dugaan niat jahatnya ada di situ. Karena pada bulan Desember kemarin, pihak yayasan itu sebenarnya sudah mengetahui ada perbedaan, ada porsi 13.000, ada porsi 15.000. Namun di perjanjian itu semua 15.000 per porsi. Sebelumnya, salah satu mitra dapur program makan bergizi gratis di Jakarta harus berhenti produksi karena merugi miliaran rupiah. Mereka berhenti produksi karena pembayaran tertunda. Mitra Dapur SPPG Kalibata sendiri menyalurkan makanan bergizi gratis ke 19 sekolah di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan dengan jumlah makanan sebanyak 3.400 porsi per hari. Oleh karena tak kunjung dibayar oleh yayasan meski dana untuk Mitra Dapur telah ditransfer Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur SPPG Kalibata sempat berhenti beroperasi selama sepekan, hingga akhirnya melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto merespon tentang dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis di Jakarta Selatan. Prabowo menjamin akan menyelesaikan masalah tersebut. Prabowo Subianto mengaku belum mendapat laporan terkait masalah itu, namun ia menjamin untuk mengurus dan menyelesaikan masalah tersebut. Presiden juga menegaskan akan menjaga setiap rupiah uang rakyat agar tidak disalahgunakan. Saya nggak tahu ini laporan ini. Sudah ditangani. Oh ya? Oh ya, belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya. Pemirsa, Amerika Serikat mengeluhkan sistem pembayaran Indonesia yang dinilai menghambat perdagangan luar negeri mereka. Pemerintah Indonesia pun terus negosiasi dengan Amerika Serikat dalam penggunaan kris. Sistem pembayaran Indonesia menjadi sorotan Amerika Serikat. Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN dinilai AS menghambat perdagangan luar negeri. Keluhan ini tercantum dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang terbit pada 31 Maret 2025. Dalam laporan ini, USTR menyoroti penggunaan QRIS dan GPN dalam sistem pembayaran Indonesia. Penggunaannya dinilai memaksa dan menyulitkan penyedia jasa pembayaran dan bank asal Amerika Serikat. Pemerintah pun hingga kini masih berunding soal penggunaan QRIS dan GPN. Terkait dengan layanan perpajakan dan kepabeanan, kemudian juga terkait dengan pengaturan daripada kuota dan juga termasuk di dalamnya sektor keuangan. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika. Dalam dokumen ini, Amerika Serikat juga merinci sejumlah hambatan dagang di Indonesia. Penerapan tarif di atas 25% untuk produk pertanian dan di atas 35% untuk produk non-pertanian menjadi sorotan utama pemerintah Amerika Serikat. Tak hanya itu, AS juga menilai izin impor di Indonesia rumit, tumpang tindih dan sering berubah. Perpres 61 tahun 2024 pun jadi sorotan. AS juga menyoroti maraknya pembajakan dan pemalsuan produk asing di Indonesia. Mangga 2 pun juga disebut sebagai salah satu lokasi penjualan barang bajakan. Praktik penilaian biaya masuk juga menjadi sorotan lantaran dinilai tidak transparan dan hanya berdasarkan harga referensi. Harganya pun bisa berbeda-beda. Sementara penerapan QRIS yang tidak melibatkan masukan lembaga internasional juga menjadi sorotan. Tidak hanya itu, TKDN atau tingkat komponen dalam negeri dinilai cukup rumit lantaran mewajibkan investor memberikan kompensasi agar dapat berpartisipasi di pasar Indonesia. Mekanismenya pun dinilai tidak transparan. Hingga saat ini pemerintah Indonesia masih negosiasi tarif impor baru dengan pemerintahan Amerika Serikat. Pengenaan tarif impor baru ditunda hingga Juni mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.